Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penginderaan jauh dan teknik interpretasi citra. Apa saja ya jenis-jenis penginderaan jauh? Jenis-jenis penginderaan jauh terbagi atas dua, yaitu berdasarkan sumber energi dan berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Berdasarkan sumber energi. Sumber energi yang utama dalam penginderaan jauh adalah energi matahari. Energi matahari yang dihasilkan kemudian dapat direfleksikan ke dalam bentuk gelombang variabel ataupun diserap dan dipancarkan kembali. Alat untuk membantu proses PJ berdasarkan sumber energinya dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pasif sensor dan aktif sensor. Berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik, yang pertama penginderaan gelombang mikro. Penginderaan jauh dengan menggunakan gelombang mikro merupakan sistem penginderaan jauh yang dapat digunakan di segala cuaca dan menggunakan sensor aktif. Yang kedua yaitu penginderaan optikal. Penginderaan optikal merupakan penginderaan yang menggunakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan inframerah dari jarak dekat hingga jarak jauh dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang ketiga yaitu penginderaan suhu panas. Penginderaan dengan suhu panas menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik. Energi dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 nanometer sampai 5000 nanometer dan 8000 nanometer hingga 14000 nanometer. Interpretasi jenis citra. Interpretasi citra adalah kegiatan untuk mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi suatu objek. Citra dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto. Citra foto merupakan citra yang diambil dari sebuah foto yang dibuat dari pesawat menggunakan kamera. Citra foto dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik, contohnya foto ultraviolet, foto ortokromatik, dan foto pankromatik. Berdasarkan sudut kamera, yaitu foto vertikal dan foto condong. Ini merupakan foto ortokromatik. Citra non-foto. Citra non-foto merupakan citra yang diambil dari satelit dengan menggunakan alat berupa sensor. Citra non-foto dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik, contohnya citra inframerah termal dan citra radar dan gelombang mikro. Yang kedua yaitu berdasarkan wahana, yaitu citra satelit. Nah, dari foto ini adalah citra inframerah termal. Kalau untuk teknik interpretasi citra bagaimana ya? Langkah-langkah untuk interpretasi citra. Yang pertama yaitu deteksi. Deteksi adalah usaha untuk mengenali objek yang terdapat di citra dengan menggunakan alat pengindera atau sensor. Alat pengindera berfungsi sebagai perekam objek yang ada di permukaan bumi. Yang kedua yaitu identifikasi. Untuk mengidentifikasi objek, kita dapat menggunakan unsur-unsur interpretasi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, pada tahap ini terdapat tiga ciri, yaitu ciri spektral. Ciri spektral merupakan ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan objek. Yang kedua ciri spasial. Nah, pada ini ciri khasnya terhadap ruang muka bumi atau ciri spasial terkait dengan ruang muka bumi. Yang ketiga yaitu ciri temporal yang berkaitan dengan waktu perekaman. Yang ketiga yaitu analisis. Analisis bertujuan untuk mengelompokkan karakteristik objek yang sama dengan objek lainnya. Misalnya penambahan informasi bahwa sebuah tambak adalah tambak Bandeng dan diklasifikasikan sebagai daerah pertambakan Bandeng. Yang terakhir yaitu tahap klasifikasi, tahap yang sudah merujuk pada kesimpulan dan hipotesis. Keunggulan PJ. Yang pertama, citra menggambarkan objek kajian di permukaan bumi dengan bentuk, letak, dan wujud yang sama dengan daerah cakupan yang luas. Kedua, dengan menggunakan alat stereoskop, objek pada citra dapat diamati secara 3 dimensi. Yang ketiga, objek yang sulit dijangkau oleh manusia dimungkinkan untuk dapat diperoleh dengan penginderaan jauh. Dan yang terakhir, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Kelemahan PJ. Yang pertama, tidak semua orang dapat menggunakan karena harus memiliki keahlian khusus. Yang kedua, alat yang digunakan mahal. Dan terakhir, proses dari awal hingga akhir rumit.